Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral ummahat, para ibu-ibu majelis ta'lim Masjid Darussalam At-Taqwa yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang berkah ini kenikmatan-kenikmatan terbesarnya, diantaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan dan tidak boleh bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam, dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibnu Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa kabar semua ibu-ibu? Udah lemas aja baru mulai loh bu kita bu, lemas banget. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, sehat ibu ya. Masya Allah, wajah-wajah ceria dan bercahaya habis gajian nih kayaknya. Subhanallah, nggak gajian pun gembira insya Allah ya. Mudah-mudahan urusan kita juga dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, di siang hari ini izinkan kami kembali memberikan faedah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita, yang berkenaan dengan pembahasan fiqih kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz karya Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi, dan kita masih mengkaji tentang adab-adab buang hajat sesuai tuntunan Nabi SAW. Yang mana ibu-ibu sekalian, barang siapa di antara seseorang yang meremehkan masalah buang hajat terancam mendapatkan azab kubur. Nauzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu minal baul fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu." Maksimalkan kebersihan kalian setelah buang air kecil. Karena kebanyakan orang-orang disiksa di alam kubur karena masalah buang air kecil. Ya, semua bisa menghindarkan diri dari minuman keras, perjudian, perzinaan, kesyirikan, kemunafikan. Tapi banyak orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari pelanggaran seputar buang air kecil. Di antara pelanggaran yang banyak terjadi adalah tidak perhatian terhadap cipratan air kencingnya, lalu tidak menutup aurat ketika buang hajat, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ibu-ibu sekalian, di pertemuan kemarin kita sudah kaji sampai poin yang keberapa? Yang ke-6. Ya, sekarang kita masuk poin yang ke-7. Poin ke-6 pertemuan sebelumnya telah kami jelaskan perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum buang hajat menghadap kiblat. Ada berapa pendapat kemarin ibu? Masih ada nggak tulisannya? Taruh di mana coba nulisnya kemarin tuh? Masih ada ya, kirain menguap hilang tulisannya. Pendapat pertama apa ibu? Haram secara mutlak. Maksudnya apa haram secara mutlak? Nggak boleh menghadap, membelakangi kiblat, baik di dalam ruangan tertutup maupun di tempat terbuka.
Ya, ini pendapat diantaranya sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bahkan ibu, sahabat Abu Ayyub tegas sekali dalam masalah ini ketika beliau datang ke Syam. Syam kalau sekarang negara apa ibu? Syam. Tahu Syam bu ya? Kalau sekarang apa negara Syam itu? Suriah, apalagi? Tegal, apalagi? Bu, gak ada yang jawab. Suriah, kemudian Yordania, yang tertindas nih oleh penjajah Israel, apa? Palestina, kemudian satu lagi apa? Lebanon. 4 negara tersebut sekarang dulu masuk kategori wilayah Syam. Kalau Mekah Madinah Hijaz. Kalau Afrika Utara kayak Mesir, Maroko, Libya, Aljazair, istilahnya Maghrib, negara Maghrib. Nah, ibu-ibu sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari datang ke Syam, mendapati toilet-toilet terlanjur dibangun menghadap kiblat. Sikap Abu Ayyub bagaimana? Mengubah posisi-posisi toilet tersebut ke arah selain kiblat. Berarti apa? Fikih beliau dan yang diikuti oleh banyak ulama, kalau WC terlanjur menghadap ke arah kiblat harus dibongkar. Ya, ini pendapat pertama bu ya. Ketika ibu di rumah WC-nya menghadap kiblat, jangan habis ini langsung bilang ke suami, pah, bongkar, bongkar. Apalagi sih mah, ngaji di mana kamu? Akhirnya dituduh, akhirnya siapa ustadznya kan begitu. Pendapat pertama mengatakan haram secara mutlak. Kalau terlanjur menghadap ke kiblat, ubah. Gimana caranya ubah? Yang kedua gimana ibu pendapatnya? Boleh menghadap dan membelakangi kiblat di mana? Ruang tertutup. Kalau kita buang hajat di tempat tertutup, bahasa kita toilet lah. Ya WC zaman sekarang kan ini bangunan tertutup kan. Kita boleh buang hajat menghadap kemanapun silakan. Kenapa? Kan ruangan tertutup, najisnya nggak akan hinggap keluar karena ada tembok di situ. Berdasarkan keterangan dari Abdullah ibnu Umar, ketika beliau nggak sengaja sedang naik ke atap rumahnya, yang atap rumahnya bersebelahan dengan rumahnya siapa kemarin? Hafsah. Siapa Hafsah ibu? Istrinya Nabi SAW sekaligus saudari kandungnya Abdullah. Abdullah bin Umar naik ke atap, sebelahnya kan rumah saudari kandungnya, yang ternyata Nabi sedang ada di dalamnya. Dan Nabi SAW sedang buang hajat membelakangi kiblat. Menurut ulama-ulama kubu yang kedua berpendapat berarti buang hajat menghadap dan membelakangi kiblat boleh dengan syarat buang hajatnya di mana? Ruangan tertutup, tempat tertutup kayak toilet dan lain sebagainya. Yang ketiga gimana pendapatnya? Bolehnya membelakangi aja, karena yang disaksikan oleh Abdullah bin Umar, Nabi cuma membelakangi, bukan menghadap ke arah kiblat. Wallahu a'lam. Kita pilih pendapat yang keberapa ibu? 1, 2, atau 3? Kita pilih pendapat yang kedua. Boleh menghadap dan membelakangi kiblat dengan syarat buang hajatnya di mana? Ruangan tertutup, di toilet. Baik. Kita masuk kepada poin selanjutnya, adab yang ke-7. Haram buang hajat pada jalan umum atau tempat berteduh. Haram buang hajat pada jalan umum atau tempat berteduh. Gak boleh buang hajat, buang air kecil apalagi buang air besar di tempat di jalan umum dan tempat berteduh. Karena ini perbuatan kezaliman ya, perbuatan zalim, perbuatan jahat, perbuatan yang menunjukkan tidak adanya sifat peduli kepada sesama. Ditambah ibu, perbuatan tersebut yakni buang hajat di tempat berteduh dan di jalan umum, ini merupakan perbuatan yang pelakunya akan dilaknat. Ya, perbuatan yang menyebabkan pelakunya dilaknat. Laknat itu atau laknat bahasa Indonesianya. Laknat itu maknanya kata para ulama
al-bu'du an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Baik. Berdasarkan hadis yang tertera dalam kitab ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'anain." Jauhilah oleh kalian dua perkara yang menyebabkan kalian dilaknat. Jauhilah oleh kalian dua perkara yang menyebabkan kalian dilaknat. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wa mal la'inani ya Rasulullah?" Apa kedua hal tersebut wahai Rasulullah? Kan kata Nabi, jauhilah dua hal yang menyebabkan kalian dilaknat. Kata para sahabat, apa dua hal tersebut wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, yang pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Orang yang buang hajat di jalan orang-orang, jalan umum. Ya, orang yang buang hajat di jalan umum. Yang kedua, au fi dhillihim, buang hajat di tempat berteduh mereka. Ya, buang hajat di tempat berteduh mereka. Baik. Nulisnya yang bagus ya Bu ya, yang kebaca sama diri sendiri. Nyampe rumah nggak nyalahin saya nanti kan, ustadznya kecepatan kalau jelasin. Jadi tulisannya kayak dokter Arab gitu. Ibu, Islam ini kan melarang keras terkait terhadap perbuatan kezaliman. Apapun, Islam sangat mengecam keras perbuatan kezaliman. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan jadi kegelapan di hari kiamat. Sebisa mungkin Ibu, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin, ahlan marhaban, semaksimal mungkin kita jangan zolim sama siapapun, semaksimal mungkin. Secuil pun jangan Ibu, karena perbuatan kezaliman itu kebawa sampai kiamat, itu nggak enaknya. Sebelum kita lanjutkan penjelasan bab atau poin ini, ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah mengabarkan di hari kiamat ada orang yang digelari muflis. Muflis, orang bangkrut, orang bangkrut. Kata para sahabat, orang bangkrut menurut kita ya yang nggak punya harta, nggak punya uang. Kata sahabat begitu. Kata Nabi SAW, bukan itu orang bangkrut yang dimaksud. Orang bangkrut di hari kiamat itu orang yang di hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Banyak pahalanya. Pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakatnya juga banyak. Sedekahnya juga sering. Tapi kata Nabi SAW, dia dulunya pernah syatama hadza, mencela orang. Wa daraba hadza, pernah mukul orang. Wa safaka dama hadza, pernah numpahin darah orang, ini bunuh orang. Yang keempat, wa akhadha mala hadza, pernah ngambil harta orang. Ya, ini empat ini enggak mesti orang satu orang punya empat sifat ini, enggak Bu ya. Salah satu aja ada sifat itu kezaliman. Dia pernah mencela orang lain, pernah mukul, apalagi sampai ngebunuh, naudzubillah. Dan pernah ngambil harta orang, bukan miliknya, diklaim sebagai miliknya. Ya, apa akhirnya endingnya ibu-ibu sekalian? Di hadis itu kata Nabi SAW, dosa-dosa si korban diberikan kepada pelaku dan pahala-pahala si pelaku diberikan kepada korban. Lalu akhirnya dia tersungkur ke api neraka. Naudzubillah. Ini muflis. Apa tadi muflis artinya? Orang bangkrut. Jadi kalau namain anak jangan mentang-mentang yang penting Arab. Aku maunya yang Arab-Arab ah. Muhammad Muflis, jangan. Ibu, ya. Jangan, ya. Muflis artinya bangkrut.
Kalau mau mukhlis boleh. Artinya apa mukhlis? Orang yang ikhlas, itu boleh. Ibu, rugi banget orang tersebut. Awalnya kata Nabi bawa pahala apa dia? Sholat, zakat, puasa, pahalanya besar sekali. Tapi ternyata gara-gara dia pernah zolim sama orang lain, belum sempat minta maaf sama korbannya, belum sempat bertaubat kepada Allah, terlanjur mati duluan, naudzubillah, ke bawah sampai kiamat. Pahala-pahala yang dia bawa tadi hangus, naudzubillah. Maka jangan sampai ibu-ibu sekalian kita tertarik untuk melakukan kezoliman kepada orang lain. Ya memang sih kita nggak ada yang mau zolim, cuma kadang-kadang ibu, misalnya contoh nih, ya namanya manusia, ada orang jahat sama kita, Bu, nggak apa-apa. Pendengaran saya begitu luas nggak, Bu ya, ibu, ya. Jadi ada orang musuhin kita, kesel sama kita, setan kita akan membisikkan begini, jangan mau kalah, udah balas. Dikira saya takut gitu, kayak di sinetron lah ya, ngomongnya dalam hati tapi ada suaranya gitu ya. Dikira saya takut ya, tunggu aja balasan saya. Nah, ibu, kalau dia zolim sama kita, kita balas zolim juga, berarti kita sama dia sama-sama buruk. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan cara terbaik. Gimana cara yang terbaik? Dia musuhin, kita jangan musuhin balik, nggak boleh. Dia anggap kita musuh, kita anggap dia saudara, sudah. Nanti dosanya dia yang nanggung. Kalau dia musuhin kita nggak mau kalah, dikira aku takut, oke, deal, kita musuhan. Dia blokir saya, oke, blokir balik, enggak Bu, jangan. Nanti akhirnya kita dan dia tercatat sebagai orang yang lagi musuhan. Resikonya kalau musuhan ibu, saling ngomongin kejelekan, saling bongkar aib, saling fitnah, saling suuzon. Kita sama dia sama-sama buruk. Akhirnya kan tidak mau bicara, dia nyuekin, kita nyuekin balik. Dia nggak mau salaman, kita buktiin kita juga nggak mau salaman sama dia. Tidak ibu, tetap sengeselin-ngeselinnya dia, nggak sengeselin Fir'aun. Iya nggak sih? Ya bener Bu ya. Nggak salahnya kita pun bukan malaikat yang benar-benar nggak ada salahnya. Pasti kita juga ada salahnya. Cuma kurang evaluasi diri aja, kan begitu ibu. Oleh karenanya jangan pernah tertarik untuk zalim sama orang lain, karena kezaliman kebawa sampai kiamat jadi kegelapan bagi pelakunya, kerugian, ya, kebangkrutan yang naudzubillah awalnya bawa pahala banyak, nggak jadi bermanfaat pahalanya. Ibu-ibu sekalian, termasuk perbuatan kezaliman adalah buang-buang kotoran, buang-buang najis, buang-buang gangguan ke tempat-tempat yang dipakai oleh masyarakat banyak. Termasuk buang air kecil di tempat berteduh masyarakat dan di jalan umum. Ya, ini banyak banget orang-orang. Kalau dulu kan banyak halte-halte angkot ya, halte-halte metro mini di pinggir jalan. Itu kita kayak udah di otak kayak udah terekam, halte pasti pesing baunya. Ya, turun dari metro mini dulu ya. Dulu metro mini kan. Kalau sekarang kan udah banyak, udah Transjakarta. Kalau dulu kan ya mungkin ibu-ibu tahu kan, karena kan rata-rata dari tahun 40-an lah ya kan. Enggak Bu, enggak. Maaf. Anak-anak muda depan saya. Maaf. Zaman perang itu ya. Ibu, kita turun halte nih, habis dari metro mini atau angkot, bau pesing. Enggak mungkin bau pesing dihasilkan dari air hujan, enggak mungkin ibu. Pasti karena ada beberapa oknum yang enggak bertanggung jawab, yang enggak bisa nahan buang air kecil, akhirnya kencing di sana. Zolim. Dia harus minta maaf kepada kaum muslimin, dia harus minta maaf sama banyak orang, dia harus bersihin halte yang dia kencingin ibu. Kalau tidak, ke bawah sampai hari kiamat nanti. Termasuk buang hajat di tempat berteduh masyarakat. Seperti apa ibu? Bawah pohon, kemudian taman-taman, ya tempat orang bermain. Harusnya enak, dia bisa berteduh dengan nyaman, dengan santai. Gara-gara bau pesing, orang akhirnya, Bu, jujur Bu, ibu mau ngadem, iya bawah pohon nih, enak nih, ngadem dulu bisa kali, mau ngadem Bu, bau pesing, yang keluar doa kebaikan apa hujatan Bu? Hujatan pasti.
Mudah-mudahan yang kencing di sini umroh kan gitu. Jelas Bu ya. Hujatan pasti, dasar nyampe Bu ke orangnya. Ya, kan kata Nabi SAW apa? Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati terhadap doanya orang yang dizolimi. Karena tidak ada tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik. Kemudian juga termasuk jalan-jalan umum di sini Ibu nggak mesti jalanan, tapi juga fasilitas umum yang dipakai oleh banyak orang. Termasuk jalanan atau di gang-gang kecil. Indonesia nih banyak Bu gang-gang kecil. Kadang-kadang kami lihat di gang-gang kecil tuh di jalanan tengahnya ada jejak kayak air-air gitu Bu. Kadang di tembok-temboknya nih bau pesing. Ya, pernah juga ada di belakang mobil kadang-kadang ya. Ada kayak kencing kucing tapi banyak gitu loh. Kucing mah paling cuma seiprit gitu kan. Ini kok banyak gitu loh. Manusia. Oknum zalim ya. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan kata Nabi SAW, dua perbuatan tersebut, yakni kencing di jalan umum dan di tempat berteduh masyarakat, termasuk la'inani, perbuatan yang pelakunya jadi apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka kesimpulannya, buang air kecil di fasilitas umum, di tempat umum, tempat jalan-jalan masyarakat dan tempat berteduh, termasuk dosa kecil apa besar? Dosa besar. Kenapa? Karena ada ancamannya, ya. Jelas Ibu? Baik. Agak hangat ya. Agak panas ya. Iya. Lagi menyala-nyala soalnya kan. Subhanallah. Baik, makasih Bu. Kita ajarin Bu ke anak-anak, ke murid-murid, sekebelet-kebeletnya jangan buang hajat di tempat masyarakat. Ya, karena itu perbuatan kezaliman. Bingungnya nanti minta maafnya gimana tuh Bu sama banyak orang. Justru dalam Islam itu kita dianjurkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah SAW mengabarkan ada orang masuk surga cuma gara-gara menyingkirkan ranting di tengah jalan. Tujuannya mulia sekali. Dia nggak mau ranting ini diinjak oleh temannya, oleh sesama saudaranya. Cuma menyingkirkan gangguan dari jalan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Jadi kita diperintahkan untuk saling menyingkirkan gangguan. Jangan sampai saling menzalimi. Baik, ya. Kalau misalkan Bu di luar ruangan nih, orang udah kebelet banget misalkan Bu. Solusinya gimana solusinya Bu? Kan nggak boleh nih buang hajat di tempat-tempat yang dipakai sama masyarakat buat berteduh. Nah dia udah kebelet banget nih Bu misalkan. Gimana solusinya? Pegang batu. Pakai botol. Ya. Bukan berarti mutlak nggak boleh buang hajat di luar ruangan. Boleh Bu dalam keadaan darurat. Tapi pilih tempat yang nggak dipakai buat jalan atau nggak dipakai buat berteduh. Ya misalkan di pinggir jalan di selokannya itu kan ada semak-semak segala macam, kan nggak mungkin buat berteduh di sana. Ngapain juga orang di situ kan istilahnya. Nah maka pilih tempat-tempat yang kita katakan minim madorot, ya meminimalisir mara bahaya ke orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya dulu ketika perjalanan atau safar singgah sesaat untuk buang hajat, kan mau nggak mau buang hajat di tempat ya di luar ruangan. Jangan bayangin jalanan safar di zaman Nabi ada rest areanya, ada WC umum yang nungguin 2.000 kasih bayar 2.000, kan nggak ada Ibu. Mau nggak mau buang hajat di situ juga. Ya, maka Nabi SAW memilih tempat yang kira-kira minim madarat bagi orang lain. Taib. Berikutnya Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara adab selanjutnya adalah yang ke-8 ya. Makruh bagi seseorang
kencing di tempat pemandiannya. Kencing di tempat pemandiannya. Ya. Jadi nggak boleh kencing di tempat pemandian. Bentuknya atau konteksnya itu nggak boleh kencing di tempat khusus mandi. Karena dulu berbeda ibu, tempat buat mandi dengan tempat buat buang hajat. Tempat buat mandinya aja, cukup buat mandinya aja, istilahnya hammam. Ya buat mandi. Kalau buat buang hajat, buang najis, mirhab, toilet. Ya. Rasulullah SAW melarang kita untuk buang air kecil di tempat yang dikhususkan buat mandi. Asalnya begitu. Karena zaman dulu kan pengairannya, kemudian selokannya kan nggak kayak zaman sekarang. Zaman dulu kan mungkin nggak sebagus sekarang lah. Kalau zaman sekarang ada tempat khusus buat mandi yang disediakan shower aja. Lalu kita misalkan buang hajat, terutama buang air kecil ya. Itu kan insya Allah najisnya ngalir ke tempat yang benar lah. Kalau zaman dulu kan susah. Ya, maka di sini ibu-ibu sekalian, asalnya Rasulullah SAW melarang kita buang air kecil di tempat khusus mandi jika memang ternyata najisnya tidak bisa dibuang dengan baik. Kalau najisnya bisa mengarah ke jalan yang lurus, enggak, ke jalan yang ya maksudnya ke jalanannya lah pokoknya, ya. Jalan yang lurus ya. Zaman sekarang kan pengairannya bagus ya. Ya udah ada septic tanknya, sudah ada. Ya pokoknya bagus lah. Dalam hal ini, maka kalau kita buang air kecil di tempat khusus mandi, cuma ada showernya doang, bu, kan nggak mungkin kita mandi doang kan gitu. Pastilah ada buang air kecilnya. Dalam hal ini, insya Allah bukan termasuk larangan. Larangan tersebut juga masih diterapkan pada mandi di kolam renang. Ya, maka di kolam renang itu hanya untuk mandi, maka nggak boleh buang air kecil di kolam renang. Meskipun airnya banyak, kencing seseorang kan nggak seberapa jumlahnya. Memang tidak menyebabkan air kolam renang jadi najis, tapi itu termasuk menzolimi orang lain. Sejago-jagonya orang berenang, keminum juga airnya bu. Ya. Maka disarankan oleh Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan izinkan istri atau anak perempuannya untuk mandi di tempat umum. Jadi sebenarnya ibu, perempuan-perempuan itu nggak boleh mandi dan nggak boleh buka pakaian melainkan di rumah suaminya aja. Hukum asalnya, ibu-ibu jangan bermudah-mudahan untuk berenang di kolam renang umum. Kecuali memang kolam renang umum yang memang khusus bisa diprivatkan. Asalnya perempuan itu ibu, jangan sembarangan mandi di tempat selain tempat suaminya. Ibu jangan sampai buka jilbab kecuali di kamar suami. Jangan buka pakaian apalagi untuk mandi, melainkan di tempat suami. Di tempat luar, di tempat lain termasuk kolam renang, di laut dan seterusnya, jangan bermudah-mudahan. Kenapa? Perempuan itu ibu, kalau berenang, nggak cuma perempuan, laki-laki juga sama. Ketika berenang, meskipun pakaiannya sudah sangat rapi, syar'i, tertutup, yang namanya kena air, itu akan menceplak lekukan tubuh, menceplak aurat. Ya, menceplak aurat termasuk buka aurat namanya. Ya, maka meskipun sebagian kaum muslimin terkaget-kaget dengan arahan ini, seraya mengatakan kok apa-apa haram, aliran apa lagi? Bukan aliran, ini arahan Nabi SAW. Justru dalam rangka menghormati para perempuan, dalam rangka menjaga kehormatan mereka, dalam rangka mengarahkan para suami agar benar-benar jadi pemimpin yang terbaik. Ya, istri-istrinya, anak-anak perempuannya nggak boleh asal-asalan buka pakaian. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau misalkan memang ibu-ibu berenang di kolam renang, tapi utamakan yang privat, ya, yang nggak ada laki-laki sama sekali, nggak ada CCTV-nya, khusus bagi para perempuan saja, itu pun dijaga juga pakaiannya.
Nah, ketika di tempat pemandian, kata Nabi SAW, kata para sahabat, Nabi melarang kita untuk buang air kecil di tempat khusus mandi. Ya, jadi jangan zalim Bu ya, di kolam renang. Ini banyak nih orang-orang nih. Kok 1 jam berenang nggak kebelet-kebelet? Oh, ternyata udah 2 kali di situ. Ya, kan setahu kami Bu, luruskan kalau emang salah. Setahu kami, air kolam renang itu kan nggak kayak air gunung ngalir terus. Ya dia di situ-situ aja kan, paling dikasih tawas, kaporit kan, kurasnya pun mungkin sebulan sekali atau mungkin setahun beberapa kali, nggak tiap hari dikuras, karena kan banyak banget airnya. Oleh karena itu kembali kepada pembahasan kita, jangan buang hajat di tempat khusus mandi. Nah kalau zaman sekarang, masya Allah, semakin banyak kemudahan, tempat-tempat pemandian dilengkapi juga dengan kloset-kloset. Jadi kita boleh buang hajat sekalian ketika mandi. Taib. Nabi SAW, ya kata Abu Hurairah, melarang kita untuk an yamtashita ahaduna kulla yaum aw yabula fi mughtasalih. Kata Abu Hurairah, kata salah seorang sahabat yang berteman dengan Nabi sebagaimana bertemannya Nabi kepada Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang kita untuk menyisir rambut tiap hari. Nah loh, ya. Dan dilarang kencing di tempat pemandian. Ibu nggak boleh nyisir tiap hari, Bu. Kusut tuh. Bangun tidur ngembang. Nggak pernah disisir. Maksudnya kita dilarang untuk terlalu fokus terhadap penampilan dan kecantikan luar. Boleh mempercantik diri, ibu boleh banget dandan cantikin diri sendiri di depan suami ya. Kalau buat ke majelis talim nggak usah terlalu menor-menor Bu. Jangan menyalah-nyalah ya. Semuanya baju yang shimmer-shimmer lah, misalkan gitu Bu. Ya, lipstiknya 3 lapis misalkan begitu Ibu. Ya. Bulu matanya pakai yang 2 meter. Bu, ya kan kita bukan lagi ngapa-ngapain, kita mau majelis talim. Ya ibu boleh percantik diri di depan suami, silahkan nggak masalah. Tapi kita sebagai kaum muslimin dilarang untuk terlalu fokus terhadap penampilan luar. Boleh memperindah, tapi jangan terlalu jadikan sebagai tujuan utama. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi SAW, la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak pandang ke wajah kalian. Allah nggak mandang ke tubuh-tubuh kalian, tapi yang Allah pandang adalah hati-hati kalian. Maka tolak ukur kebaikan seorang hamba bukan ditinjau dari ganteng atau enggaknya, cantik atau tidaknya, tapi ditinjau dari apa? Kebaikan hatinya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya oleh karena itu Nabi SAW melarang kita, laki-laki maupun perempuan, untuk menyisir tiap hari, yakni terlalu fokus terhadap penampilan luar. Ada Bu orang yang kalau ada kurang pas dikit kepikiran, ngaca nih kan, kaca siapa yang paling cantik jujur kan gitu kan. Tiba-tiba kayak ada tai lalat dikit Bu, ya kecil, kepikiran tuh, stres berat dia. Aduh alis aku kurang simetris nih, terus kepikiran dia Bu. Ya. Ada orang segitunya, ya benar-benar memperhatikan penampilan luar yang ternyata subhanallah itu merupakan salah satu dari penyakit kejiwaan Bu, yang harus segera disembuhkan. Sedangkan Rasulullah SAW tidak pandang itu. Ya maka betapa banyak sahabat-sahabat yang enggak ganteng Bu, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling enggak ganteng, paling tidak tampan. Sampai-sampai perempuan-perempuan hampir sepakat gak ada yang mau sama Julaibib. Gak ada yang mau. Suatu hari Nabi SAW datang ke rumah kepala suku Arab yang punya putri cantik. Orang tuanya senang dong, Nabi datang pasti mau ngelamar anak kita nih. Nabi datang disambut dengan hangatnya, subhanallah. Nabi datang loh, Nabi ingin melamar putri kita, subhanallah kan. Kata Nabi SAW, aku datang ke sini ingin melamar putri kalian agar dinikahkan dengan Julaibib. Awalnya Bu seneng,
Nabi datang ingin melamar putri kita. Ketika Nabi katakan, nikahkanlah putri kalian dengan Julaibib. Kata mereka, kami musyawarah dulu wahai Rasulullah. Ya, nanti kamu pikir-pikir dulu deh. Akhirnya ternyata putri cantiknya ini diam-diam dengar obrolan orang tuanya. Apa yang Nabi arahkan kepada kalian? Kata bapak ibunya, Nabi perintahkan kami untuk menikahkan engkau dengan Julaibib. Apa kata putri cantik ini? Nikahkan aku dengan dia. Nikahin sekarang ya, kan gitu istilahnya ya. Subhanallah, ternyata beneran nikah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ternyata telah menyediakan istri yang lebih sempurna dari putri cantik ini. Karena setelah menikah nggak lama, Julaibib ikut jihad di medan perang dan wafat dalam kondisi syahid. Kata Nabi SAW, aku melihat bidadari surga rebutan Julaibib. Ya, jadi seseorang dimuliakan bukan karena good looking atau enggaknya, Bu. Kadang di lowongan kerja gitu tuh. Ya syaratnya harus bisa terbang, bisa mendalikan angin, good looking. Indonesia kan gitu, Bu, kebiasaannya. Buka lowongan dengan skill setinggi-tingginya, gaji serendah-rendahnya, kan begitu. Iya nggak, bener nggak? Ditambah ada good lookingnya, good looking ya memang buat menarik customer atau bagaimana. Tapi bagaimana dengan yang tidak good looking, sedangkan dia punya skill, punya kecerdasan, punya ketakwaan dan seterusnya. Ya sebaliknya, yang tampan-tampan tapi kafir, Allah akan hinakan. Allah subhanahu wa ta'ala akan laknat. Allah akan azab dunia akhirat bagi hamba-hamba yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahabat berkulit hitam, enggak ganteng, mantan budak, tapi jadi muadzinnya Rasulullah SAW, dan Nabi bermimpi bahwa sendalnya Bilal udah sampai surga. Bu, sendalnya Bilal sampai surga. Sendal kita di mana, Bu? Di pasar kaget. Ya, Bu, ya, subhanallah. Baik. Kemudian berikutnya, adab yang ke-9, haram kencing di air yang tidak mengalir. Ya, haram kencing di air yang tidak mengalir. Ya, nggak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi SAW naha an yubala fil ma'ir raqid. Nabi SAW melarang kita untuk kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Jabir di sini, air yang tergenang, ya air yang menggenang. Dalam riwayat yang lain, air tergenang yang tidak ngalir. Berarti kalau airnya menggenang tapi ngalir, boleh. Misalkan seseorang buang air kecil di sungai atau kali yang ngalir, ini boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau di genangan air yang tidak mengalir, maka haram. Ya, karena dapat menimbulkan airnya jadi najis dan akan dilewati oleh banyak orang dan akan menjadi madarat buat orang lain, dan itu haram. Ya, kembali ke poin-poin sebelumnya, ini termasuk kezaliman. Ya, kalau misalkan ibu ada orang-orang atau anak kecil kencing di genangan-genangan jalan yang berlubang-lubang, setelah itu nanti ada orang mau berangkat, mau sholat, nyiprat atau kena cipratannya, kan najis. Ya, sehingga nanti dia sholat dengan baju yang kena cipratan tadi, sholatnya tidak sah. Oleh karenanya, kalau sekiranya seseorang menemukan di kamar mandi pribadinya atau toilet umum sedang mampet, sedang rusak, jangan paksakan untuk kencing di situ. Meskipun banyak orang-orang di luar sana, Bu, yang nggak peduli, Bu, mau kamar mandinya rusak atau tidak. Di luar sana banyak orang-orang yang hilang simpati atau empatinya. Banyak orang-orang yang gak peduli dengan urusan orang lain di luar sana. Sudah tertera tulisan kamar mandi rusak, tetap dipakai. Ya, ini dosa besar karena dia telah memberikan madarat, mara bahaya
kepada orang lain minimal dengan kotoran atau najisnya. Baik. Kemudian yang ke-10, boleh kencing berdiri, namun yang lebih utama adalah duduk atau jongkok bahasa kita ya. Boleh kencing berdiri, namun yang lebih utama adalah duduk. Duduk maksudnya jongkok ya. Nongkrong iya. Bukan duduk rebahan ya. Duduk selonjoran, nggak ada WC selonjoran, nggak ada, ada WC duduk ya. Baik, boleh kencing berdiri, namun lebih utama jongkok, nongkrong kata ibu tadi. Di poin ini ibu, ada dua buah hadis yang seperti bertentangan, tapi bisa dikompromikan, bisa digabung. Hadis yang pertama dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaumin fabala qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampai di suatu tempat pembuangan suatu kaum. Di sini terjemahkan pembuangan sampah, yakni maksudnya di toilet suatu kaum. Ya, toilet sebuah suku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam di toilet tersebut beliau buang air kecil dalam kondisi berdiri. Fatanahaitu, kemudian aku menghindar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala udnuhu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mendekatlah. Fadanautu, lalu aku mendekat, hatta qumtu inda aqibai, sampai aku berdiri di posisi belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a wa masaha ala khuffai, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap di atas kedua sepatunya. Saya jelaskan ibu. Ini suaranya berubah nih. Berubah suaranya. Ya. Cek, ini suara luar. Nggak apa, masih jelas bu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah, beliau di suatu toilet sebuah kaum, kencingnya berdiri bu. Setelah itu Hudzaifah menjauh. Kata Nabi, mendekatlah. yakni mendekat untuk Hudzaifah ingin melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebutuhan wudunya. Biasa para sahabat kalau Nabi buang hajat, sudah ada sahabat yang megangin sendal Nabi, ada yang bertugas ngasih airnya, ada yang bertugas kalau Nabi sudah selesai memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat sudah langsung gerak cepat untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi, mendekatlah. Lalu Nabi SAW berwudu dan mengusap di atas kedua sepatunya, sepatu safar. Maksudnya bagaimana ibu? Nabi SAW ketika safar kan pakai sepatu terbuat dari kulit yang disebut dengan khuf. Kalau bahasa kita sekarang kayak sepatu bot, tapi yang buat safar, terbuat dari kulit. Peraturannya nanti ada babnya ibu, kita juga akan bahas secara terperinci insya Allah. Ada babnya nanti. Kalau kita di rumah sudah wudu, lalu ibu pakai kaos kaki, pakai sandal atau sepatu, ketika di jalan batal wudunya bu, karena buang angin dan lain-lain. Ketika ibu datang ke masjid, mau sholat, mau majelis talim, ingin wudu lagi, nggak usah copot kaos kakinya, nggak usah copot sepatunya kalau yang pakai sepatu. Gimana? Wudu kayak biasa, nanti untuk bagian kaki, usap bagian atas sepatunya atau usap bagian atas kaos kakinya. Contoh, anggap ini kaki ya, nggak mungkin dong saya ngangkat kaki saya ke atas, kan nggak mungkin. Anggap ini kaki bu, kaki ini kita usap bagian atasnya begini, boleh depan belakang atau belakang depan. Basahin telapak tangan, usap begini atau begini. Yang kiri juga sama. Yang kotor yang mana? Bawahnya, tapi yang diusap di mana? Atasnya. Menunjukkan agama bukan dibangun di atas akal, tapi agama Islam dibangun di atas dalil. Ini namanya mengusap di atas kedua alas kaki, dan itu boleh. Bagi yang enggak safar, berlaku sehari semalam. Ibu seharian nih pakai kaos kaki bu, lagi enggak mau kena dingin misalkan, ya, ibu seharian mau pakai kaos kaki terus, silakan. Dengan syarat sebelum pakai kaos kaki, wudu kayak biasa dulu, normal dulu.
Wudu kayak biasa, bagian kaki juga disiram ya sampai mata kaki. Ibu pakai kaos kaki, setelah pakai kaos kaki batal karena buang angin dan lain-lain. Lalu ingin wudu lagi, kaos kakinya jangan dilepas. Wudu kayak biasa normal, nanti bagian kaki gimana? Usap apanya? Atasnya. Itu yang Nabi SAW lakukan. Ya, Nabi SAW hanya mengusap bagian atas sepatunya. Baik, di hadis yang mulia ini Ibu ada keterangan dengan sangat jelas. Hudzaifah pun meriwayatkan dengan kondisi sadar bahwa ternyata Nabi pernah buang air kecil dalam kondisi berdiri. Kemudian ada pernyataan dari Aisyah yang lumayan mengejutkan, Bu. Lumayan mengejutkan. Balik lagi suara saya. Kemana aja dari tadi ya? Taib. Ibu, ada pernyataan yang mengejutkan nih dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah begini, ini ada di bukunya ya. Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa jalisan. Kata Aisyah, barang siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri, jangan dipercaya. Nabi itu selalu dalam keadaan jongkok atau duduk. Yang bilang ke kalian Nabi pernah kencing berdiri, jangan dipercaya. Nabi itu selalu kencing dalam kondisi duduk, kata Aisyah radhiyallahu anha. Hudzaifah mengatakan Nabi kencing berdiri. Aisyah mengatakan jangan dipercaya. Ibu, pilih mana? Pilih mana, Bu? Kita kan perempuan ya, pilih Aisyah lah. Bu, pilih mana, Bu? Aisyah apa Hudzaifah? Saya Hudzaifah sih saya. Enggak gitu pemahamannya. Ya, para ulama mengkompromikan, ya, menggabungkan, menjamak kedua hadis yang bertentangan tersebut. Di sini lihat keterangan di halaman selanjutnya, Ibu. Digabungkan oleh para ulama. Pernyataan Aisyah ini tidak menafikan riwayat yang melalui Hudzaifah, karena Ummul Mukminin menginformasikan apa yang ia lihat, sedangkan Hudzaifah menyampaikan apa yang dia lihat juga. Dan sudah kita maklumi bahwa sebuah khabar yang menetapkan harus diutamakan daripada kabar yang menafikan. Saya akan jelaskan selain Ibu. Kita bacakan dulu. Karena yang menetapkan memiliki pengetahuan yang lebih daripada yang menafikan. Begini, Bu, maksudnya begini. Hudzaifah menyaksikan Nabi kencing berdiri, Aisyah menyaksikan Nabi kencingnya duduk atau jongkok. Masing-masing menyatakan bahwa kabarnya benar. Maka caranya dikompromikan, dikumpulkan. Kesimpulannya gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang kencingnya berdiri, kadang-kadang kencingnya duduk. Tapi selama Nabi bermalam dengan Aisyah, nggak pernah kencing berdiri. Selama di rumah Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu jongkok. Tapi jangan berarti dipahami karena Nabi selalu jongkok di rumah Aisyah, berarti Nabi nggak pernah kencing berdiri. Tidak. Sama kayak kita, Bu. Ada Ibu Fulana, misalkan siapa ya? Ini kalau ada namanya mirip, mohon maaf. Ini misalnya doang, Bu. Bu Aisyah. Bu Aisyah. Bu Aisyah kalau di majelis taklim pendiam, nggak banyak ngomong gitu kan. Tapi kalau di tukang sayur depan rumah, ada aja info-info terbarunya. Tahu nggak? Bukan gibah ya, bukan gibah itu udah. Bu Aisyah nih, kalau ini misalkan kalau ada yang mirip namanya, mohon maaf ya. Bu Aisyah kalau di majelis taklim pendiam, ya Ustaz, masya Allah gitu ya. Subhanallah, masya Allah. Kalau di depan rumah, di majelis tukang sayur, paling punya banyak info terbaru, ya subhanallah. Admin majelis gibahnya lah pokoknya gitu, Ibu. Ibu, tiba-tiba kita di sini mengatakan yang bilang Bu Aisyah cerewet, bohong, jangan dipercaya. Nah, orang di rumah bilang yang bilang Bu Aisyah pendiam, bohong, jangan dipercaya. Nah, kita simpulkan, Bu Aisyah kadang-kadang cerewet, kadang-kadang pendiam. Tinggal nggak tahu nih lebih banyak pendiam apa cerewetnya, kan gitu. Nah, begitupun kabar dari Hudzaifah dan Aisyah.
Kata para ulama Ibu, kabar dari Hudzaifah ini sifatnya itsbat, penetapan. Kabar dari Hudzaifah sifatnya penetapan. Kabar dari Aisyah sifatnya peniadaan, penafian, peniadaan. Kabar dari Hudzaifah sifatnya penetapan, kabar dari Aisyah sifatnya apa? Peniadaan. Kaidahnya kata para ulama, hadis yang menunjukkan penetapan lebih didahulukan daripada hadis yang menunjukkan peniadaan. Sekali lagi Bu, hadis Hudzaifah menunjukkan apa? Penetapan. Hadis dari Aisyah menunjukkan apa? Peniadaan. Jelas ya? Jelas Bu ya? Kaidahnya kata para ulama, hadis yang menunjukkan penetapan lebih didahulukan daripada hadis yang menunjukkan peniadaan. Muter-muter enggak tuh? Jelas Bu ya? Tolong fahami saya Bu. Ya, saya ulang lagi nih. Untuk yang ke-70 kali nih saya ulang Bu ya. Masih belum nyangkut juga Bu. Oke, saya ulang lagi. Hadis dari Hudzaifah menunjukkan penetapan. Hadis dari Aisyah menunjukkan peniadaan. Kan Aisyah bilang jangan dipercaya, Nabi itu nggak pernah kencing berdiri, jangan dipercaya. Yang bilang ke kalian Nabi kencing berdiri, jangan dipercaya, kan begitu. Kaidahnya kata para ulama, hadis yang menunjukkan penetapan lebih didahulukan daripada hadis yang menunjukkan peniadaan. Berarti gimana maksudnya Ibu? Jadi kita nggak boleh mendustakan kabarnya Hudzaifah. Kita harus percaya dengan kabarnya Hudzaifah. Nabi pernah kencing berdiri. Jadi yang bilang kencing berdiri itu haram misalkan, tidak haram karena ada kabar dari Hudzaifah, ya. Paham gak sih Bu kira-kira Bu? Saat ini paham, saat ini. Pulang ke rumah ngangetin sayur lu. Tadi apa peniadaan, penetapan, apa sih Ustaz tadi menjelasin apa ya peniadaan. Baik ya. Kesimpulannya Ibu, berarti kita boleh buang air kecil dalam kondisi berdiri maupun jongkok, tapi lebih utama jongkok. Lebih menjaga dari cipratan air kencingnya dan lebih sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan lebih menyehatkan. Karena dengan buang air kecil dalam kondisi jongkok Ibu, air kencing akan maksimal keluarnya. Berbeda dengan buang hajat dalam kondisi berdiri, maka tentu tidak maksimal. Ya, bahkan dianjurkan Ibu ketika buang air kecil itu dalam kondisi jongkok, jangan tergesa-gesa untuk menyudahinya. Benar-benar maksimalkan dulu sampai benar-benar semuanya keluar. Bahkan kata sebagian ulama dianjurkan mendehem. Tahu nggak mendehem Bu? Aham. Nanti suami di luar kamar mandi, iya mah, iya nyindir segala, apa sih aham segala. Jadi Ibu, kenapa aham atau mendehem, nah istilahnya, lebih mendorong sisa-sisa air kencingnya. Baik, karena kita nggak mau terancam azab kubur, itu doang sih tujuannya. Karena Nabi SAW mengabarkan kebanyakan orang-orang diazab di alam kubur gara-gara apa? Masalah buang air kecil. Semua bisa terhindar dari minuman keras, perjudian, perzinahan, dan lain sebagainya. Tapi banyak yang nggak bisa terhindar dari pelanggaran buang air kecil. Ya, jadi kita agak-agak lama ketika buang air kecil tujuannya untuk memaksimalkan keluarnya air kencing agar tidak ada drama lagi sholat kayak ada yang keluar. Ya, pas lagi sholat, kayak ada yang keluar nih kan begitu. Ya makanya maksimalkan. Tapi kalau lagi sholat Ibu mengalami demikian kayak ada yang keluar, nggak boleh ragu-ragu, harus yakin. Karena kaidahnya al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh hilang karena keraguan-raguan. Keyakinan harus selalu menang Bu. Dalam menentukan sah atau tidak, keluar najis atau tidak, batal atau tidak, udah wudu atau belum, Ibu harus yakin. Ya, dan nggak boleh dikalahkan dengan keraguan-raguan. Udah keluar atau belum ya? Ada yang keluar atau tidak? Ambil yakinnya. Kata Nabi SAW,
ketika ada salah seorang laki-laki ragu-ragu bu, udah buang angin atau belum pas lagi sholat. Kata Nabi SAW, jangan batalkan sholatnya sampai benar-benar mendengar suara buang anginnya atau mencium aromanya. Jadi kalau belum bau duren, jangan batalin dulu. Oh, jengkol rasa duren lah pokoknya. Ibu jangan ragu-ragu. Ya, ini rakaat ketiga, rakaat keempat, ambil yakinnya aja. Yakinnya sih 4, ya udah meskipun diarahkan ambil nominal terkecil. Saya udah wudu atau belum ya? Ibu yakinnya gimana tadi berangkat ke majelis taklim, wudu atau tidak? Wudu sih, tapi sekarang saya ragu-ragu udah batal atau belum. Ambil yakinnya, belum batal. Ya, nggak boleh ragu-ragu. Baik, dan itu nggak boleh ibu terapkan dalam bab hutang piutang. Ayo ibu bayar ya, saatnya bayar bu, cicilan kelima nih. Cicilan kelima ya bu, kata Ustadz ambil yakinnya loh. Saya nggak ada utang saya. Yakinnya melunas saya yakinnya, ya baik. Jelas ibu? Ya. Sebelum kita lanjut, saya luangkan waktu untuk yang mau tanya dulu silahkan. Kalau nggak ada kita teruskan. Ada yang mau tanya ibu silahkan seputar ini. Boleh tanya dulu nggak apa-apa. Ada nggak? Nggak ada. Tumben. Oh ada silahkan ibu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zalim, ya. Iya. Nah. Ya itu dia ibu. Benar. Jadi sama bu, kita juga di pinggir jalan ya. Nggak cuma malam minggu malah kalau di tempat saya tiap malam itu kayak sirkuit pokoknya. Iya, kita rasanya pengen doain keburukan aja rasanya kan. Mudah-mudahan umroh bareng saya kan gitu istilahnya kan. Haji mudah-mudahan ya. Ibu, itu termasuk perbuatan zolim ya. Pemuda-pemuda yang sengaja memasang knalpot yang nggak SNI, yang suaranya mengganggu telinga banyak orang, ini kezoliman. Ketika dia dapat kecelakaan, keburukan, jangan salahkan siapapun, melainkan dia sendiri. Nah, secara hukum asal bu, kita kan dizolimin nih. Kita doa akan dikabulkan sama Allah. Nah, tapi karena kita tahu bahwa kita sedang dizolimi, kita doakan keburukan, Allah akan kabulkan, maka jangan jadikan kesempatan untuk mendoakan keburukan. Mumpung dapat doa yang mustajab, berarti ambil kesempatan untuk doakan kebaikan. Semoga Allah berikan hidayah, misalnya. Termasuk juga misalkan semoga Allah tidak mudahkan apanya lah, bukan orangnya ya, motornya maksudnya. Biar nanti knalpotnya rusak, ganti ke SNI lagi. Kan gitu, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan sampai doakan keburukan. Mudah-mudahan, apalah misalkan begitu. Karena ditakutkan memang terjadi. Dan Nabi SAW bersabda demikian, karena nggak ada pembatas antara doanya orang yang dizolimi dengan Allah Azza wa Jalla. Meskipun yang dizoliminya orang selain Islam. Kata para ulama, hadis tersebut juga berkenaan dengan orang di luar Islam yang dijahati oleh orang Islam. Orang Islam misalkan maling di rumahnya orang non-muslim. Si non-muslimnya ini menyumpahin, mudah-mudahan malingnya kena A, B, dan C. Allah akan kabulkan. Menunjukkan Allah itu maha adil, yang berbuat baik dibalas kebaikan, yang berbuat jahat dibalas juga dengan keburukan. Ya, namun bedanya untuk orang-orang kafir, ya orang-orang yang tidak beriman, mereka cuma dibalas kebaikan di dunia aja, di akhiratnya tidak. Maka nanti ganti doanya bu, doakan kebaikan, ya, mumpung kita dapat momen ijabah doa, ya. Nah sekaligus juga ibu kita ya harus pintar-pintar jaga lisan juga ya, ketika emosi atau apa, karena kita juga nggak mau kalau orang lain celaka karena doa kita, wallahu a'lam. Nah, sekaligus ibu yang punya anak laki-laki yang suka doyan banget bongkar-bongkar motor, bongkar doang, masang mah nggak mau ya, nggak bisa masangnya. Banyak bu anak-anak muda yang sok paham tentang motor lah, dia bongkar-bongkar segala macam, diganti knalpot yang kencengnya ngeselin sekali suaranya bu. Nah ibu nasehatin,
agar mereka jangan zalim kepada siapapun. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain, Ibu? Boleh tanya, silakan. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Lanjut ya. Baik. Berikutnya. Poin yang ke-11, Bu. Poin ke-11. Wajib membersihkan diri dari kencing. Ya, wajib membersihkan diri dari kencing. Ya, ini wajib cebok. Ini yang saya ceritakan dari awal, dari muqaddimah, bahwa tidak cebok, tidak bersih menyebabkan seseorang diazab di alam kubur. Kita baca hadisnya, Ibu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain, pernah melewati dua kuburan, Bu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahabat, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua nih, yakni penghuni kuburan ini, sedang disiksa. Dan mereka disiksa bukan karena perkara besar. Ya, mereka disiksa bukan karena perkara besar. Kata para ulama, bukan karena perkara besar padahal besar. Berarti mereka berdua diazab karena meremehkan dosa. Dosanya apa, Ibu? Yang pertama, kata Nabi SAW, yang satu, kan Nabi lewat kedua kuburan ya. Kata Nabi tunjuk dua-duanya, nih dua-duanya sedang disiksa. Bukan karena perkara besar, padahal besar. Yang pertama, kenapa disiksa? Kata Nabi SAW, yang pertama karena tidak bersuci dari kencingnya. Tidak bersuci di antara makna atau tafsirannya. Satu, tidak cebok. Tidak cebok. Yang kedua, tidak menjaga cipratannya. Silakan. Tidak menjaga cipratannya. Nyiprat tuh air kencingnya ke bajunya, dia diemin aja, nggak peduli dia. Tidak menjaga cipratan air kencingnya. Yang ketiga, tidak maksimal dalam membersihkan najisnya. Dia cebok, Bu, tapi asal-asalan, itulah, nggak maksimal. Yang keempat, tidak menutup diri, buka-bukaan, terang-terangan. Ya, jadi tidak bersuci setelah buang air kecil. Di antara tafsirannya, satu, benar-benar nggak apa? Nggak cebok. Yang kedua apa? Kayak nulis tapi kurang jelas jawabannya, Bu, tadi. Ibu, kayak nulis tapi kok ragu-ragu jawabnya, Bu. Apa, Bu? Yang kedua apa? Tidak menjaga dari cipratannya. Nah, baik. Yang ketiga apa? Nggak maksimal dalam membersihkannya. Dia cebok, Bu, tapi nggak bersih. Yang keempat apa? Tidak menutup diri, terang-terangan. Ya, naudzubillah. Adapun yang kedua, penghuni kuburan yang kedua, kenapa dia? Dosa apa dia, Ibu? Kata Nabi SAW, fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Orang kedua, dia berjalan, yakni dia selalu mengadu domba. Ya, dia selalu mengadu domba. Berjalan di antara manusia. Maksudnya dia selalu mengadu domba. Memecah belah. Menciptakan permusuhan. Nah, di hadis lengkapnya, Ibu, Nabi SAW di hadis lengkapnya itu, Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu membelah dua dan menancapkan ke masing-masing kuburannya. Saya ulang, Nabi ambil pelepah kurma yang masih basah, pelepah kurma yang hidup ya, maksudnya masih basah, dibelah dua, ditancapkan ke masing-masing kuburannya. Kata Nabi SAW, mudah-mudahan pelepah kurma ini meringankan siksaan mereka berdua selama belum kering. Ya, ada beberapa faidah, Ibu, yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, azab kubur adalah perkara ghaib.
Azab kubur adalah perkara ghaib. Yang terkadang azab kubur adalah perkara ghaib. Yang terkadang Allah menampakkannya, yang terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkannya kepada para nabi, dan sebagian orang soleh. Faedah yang kedua, nanti saya jelaskan Ibu. Faedah yang kedua, tidak membersihkan diri setelah buang air kecil dan perbuatan mengadu domba termasuk dosa besar. Karena pelakunya terancam mendapatkan azab kubur. Berikutnya, faedah berikutnya, pelepah kurma yang ditancapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk meringankan azab dilakukan berdasarkan wahyu. Baik, 3 dulu Ibu. Faedah yang pertama apa tadi? Azab kubur merupakan perkara ghaib, Bu. Yang namanya perkara ghaib cuma diketahui oleh Allah aja. Kita nggak ada yang tahu. Bahkan Nabi pun nggak tahu. Nabi SAW tahu dia lagi diazab, menyaksikan pemandangan azab dari mana Ibu? Kenapa Nabi tahu? Dari mana? Wahyu dari Allah. Nabi nggak tahu perkara ghaib, Bu. Nabi nggak bisa meramal masa depan, nggak bisa.
Nabi SAW nggak tahu apa-apa tentang perkara gaib, karena ilmu gaib, perkara gaib hanya diketahui oleh siapa? Allah. Nah, Rasulullah SAW pun nggak tahu perkara gaib. Nah, tapi terkadang Allah sendirilah yang menampakkan, memperdengarkan azab kubur, bahkan menampakkan azab neraka kepada Rasulullah SAW agar Nabi bisa memberikan kabar ke umatnya. Nabi dipersaksikan langsung, Bu, dipertontonkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla pemandangan azab kubur itu apa aja, gimana aja, kadang dimimpikan. Nabi mimpi langsung, dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Ya. Nah, terkadang juga Ibu, perkara azab kubur itu Allah perdengarkan kepada sebagian orang soleh, sebagian, enggak semua. Tapi caranya Allah menampakkan azab kubur ke sebagian orang soleh bukan orang lagi lewat kuburan tiba-tiba dengar apa, ngelihat apa, enggak. Kadang-kadang lewat mimpi. Mimpi ada fulan lagi disiksa. Mimpi fulan-fulan ini mendapatkan apa di alam kuburnya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Dhammul Hawa, tercelanya hawa nafsu, beliau cerita begini, Bu. Di suatu zaman ulama dulu, itu ada seorang pemuda soleh, orang soleh. Dia mimpi, kan rumah dia dekat kuburan, Bu. Dia mimpi penghuni-penghuni kuburan ini pada protes ke dia, tolong jadi ada perempuan yang baru aja meninggal dikuburkan di pemakaman itu. Penghuni-penghuni kuburannya protes, tolong si perempuan itu jangan kuburin di sini. Malam pertama. Besok malamnya mimpinya sama. Orang-orang penghuni kuburan itu pada datang ke dia minta tolonglah perempuan ini yang baru dikuburkan kemarin, jangan kuburkan di sini. Jangan kuburkan di sini. Kedua, malam ketiga gitu lagi. Sama mimpinya. Ini orang soleh ini, subhanallah. Ya, ini kisah bukan pengantar tidur belaka, Bu. Ini dari para ulama, riwayatnya sampai kepada mereka. Akhirnya pemuda ini datang ke walinya si perempuan yang meninggal ini, datang ke keluarganya. Dulu si ibu itu kenapa? Kok wafatnya gimana? Kok bisa? Saya mimpi 3 malam berturut-turut. Penghuni kuburan protes sama saya, ini perempuan jangan kuburin di sini. Ya, di antara perkataannya juga baunya gak enak sekali, busuk sekali baunya. Nah, kemudian dia nanya ke walinya, emang ibu kalian dulu kenapa? Diceritakanlah oleh anaknya, dulu ibu saya tuh waktu masih mudanya adalah perempuan yang nakal. Ya, suaminya kerja di pasar, dia berzina dengan laki-laki lain. Sampai akhirnya hamil dan punya anak. Nah, ketika hamil itu suaminya taunya itu anak siapa? Ya anak suaminya. Apalagi zaman dulu kan nggak ada kayak tes DNA atau apa, kan nggak ada. Nah, si istri ketika hamil yang merupakan hasil dari laki-laki lain ini, dia minta izin ke suaminya untuk pulang kampung biar nanti lahiran di kampung. Ya, lahiranlah dia. Anaknya laki-laki anaknya. Nah, kemudian si perempuan ini tetap nggak tobat dari perbuatannya, terus dia punya kebiasaan zina sama banyak laki-laki. Hamil lagi, Bu. Setahu suaminya ini anak siapa? Ya, anak suaminya. Nah, tapi lagi-lagi requestnya sama, mau lahiran di kampung. Jadi biar si suaminya fokus kerja aja, anak-anaknya di kampung. Kan begitu. Kegilaan selanjutnya si perempuan ini, dia ingin sekali menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya. Yang sama-sama hasil zina tadi, na'udzubillah. Ya, dari pernikahan tersebut lahir anak lagi. Ya, dan dia nggak taubat terus sampai tuanya, akhirnya dia mati dalam kondisi sudah membusuk banyak penyakit. Nah, dimakamkan di pemakaman itu, pemuda soleh ini dimimpikan oleh seluruh penduduk kuburan tadi protes, ini perempuan busuk nih jangan dikuburkan di sini. Nah, ibu-ibu sekalian, ini terkadang Allah tampakkan itu ke sebagian orang soleh sebagai peringatan agar si orang soleh ini juga bisa mengabarkan ke orang lain, kepada teman-temannya dan lain sebagainya. Ada lagi kisahnya seorang yang dia di alam kuburnya belum jelas nasibnya karena ternyata masih punya hutang.
Ya, dia mengabarkan, si orang yang meninggal ini ngabarin ke keluarga dalam mimpi ya, bahwa dia masih punya hutang kepada fulan dan fulan, tolong segera lunasi dan bayarkan. Ya, agar urusannya di alam kubur akhirnya jelas. Karena orang yang punya hutang ketika matinya, Bu, dia belum jelas urusannya nanti, dapat nikmat atau dapat azabnya. Ini menyiksa sekali. Nah, oleh karena itu, kalau sekiranya Ibu kita nggak tahu apa-apa, jangan asal nebak-nebak tentang azab kubur. Misalkan contoh, ada jenazah nih, jenazah dikuburin kan, kemudian besoknya dibongkar lagi untuk keperluan otopsi misalnya. Baru sehari dikuburin, pas dibongkar hancur-hancuran bentuknya, udah nggak beraturan. Jangan langsung memvonis astagfirullah, berarti lagi disiksa dia. Hancurnya jenazah nggak mesti dia lagi disiksa, Bu. Sebagaimana awetnya jenazah nggak mesti menunjukkan dia orang baik. Firaun, tau nggak Firaun, Bu? Awet gak jenazahnya? Baik banget gak dia? Jahat, Bu. Subhanallah, enggak. Ya, kadang netizen atau warga Indonesia kan apa-apa dikait-kaitkan, suka cocok logi. Astagfirullah, jenazahnya hancur, padahal rajin sholat loh, nggak ada hubungannya, Bu. Masya Allah, jenazahnya nggak hancur, padahal udah puluhan tahun, padahal nggak pernah sholat, Bu. Ya, akhirnya cocok logi yang menyesatkan. Baik, yang kedua apa faedahnya? Tidak membersihkan diri setelah buang air kecil, dan perbuatan adu domba termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ada apanya? Ada ancamannya. Ancamannya apa? Azab kubur. Bu, azab kubur itu pedih dan menyakitkan. Jangan main-main dengan dosa yang menyebabkan seseorang terancam azab kubur. Dan azab kubur beragam bentuknya. Ada orang yang dipukul dengan palu, yang palunya kalau dibuat mukul gunung jadi debu, digunakan buat mukul kepala, Bu. Sehingga orang itu teriak sekencang-kencangnya, teriakannya bisa didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Hewan bisa dengar, kita manusia dan para syaitan, para jin gak bisa dengar. Kalau kita bisa dengar, Bu, gak enak makan, gak enak tidur, gak bisa senyum dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apa? Ketiga, pelepah kurma yang ditancapkan untuk meringankan azab, ini Nabi lakukan berdasarkan wahyu. Kita nggak tahu apa-apa, nggak usah iseng ke kuburan bawa pelepah kelapa, nancepin juga. Ngapain, Bu, nancepin, nanem, Bu? Ya kayak di hadis Nabi. Enggak. Kalau ibu melakukan itu, berarti sedang suuzon sama saudara sendiri. Iya kan? Suuzon, dia lagi diapain? Diazab. Kan belum tentu dia lagi diazab. Selama seorang itu meninggal dalam kondisi muslim, masih ada kesempatan diampuni. Meskipun dia meninggalnya habis minum minuman keras nih, habis mencuri, digebugin warga, meninggal, dia masih muslim. Kita yang masih hidup masih layak mendoakan, semoga Allah ampuni dia. Jangan suuzon mengatakan, wah malam ini disiksa nih, malam pertama nih disiksa nih. Gak boleh, ibu. Kalau dia masih muslim, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, iya disiksa dulu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni langsung dia. Maka kita jangan ikut-ikutan, ya. Di bawah air diademin kuburannya. Kalau habis nguburin disiram air biar tanahnya padat, boleh, silakan. Tapi kalau jenguk kuburan kakek, disiramin biar adem ya kek ya, biar adem katanya. Ibu, ini suuzon, ya, berburuk sangka kepada sesama kaum muslimin. Tugas kita doain, bukan nebak-nebak. Dan juga sekedar info, ibu, adu domba itu kan datang ke si A dan ke si B agar terjadi perpecahan. Meskipun tujuannya bukan untuk memecah belah, kalau kita mengabarkan suatu kabar menimbulkan perpecahan, maka ini termasuk dosa adu domba. Ibu, kita bawa kabar ke si A, tujuannya bukan buat bikin dia emosi. Misalkan ada Bu siapa ya, Bu Aisyah lagi kan, Aisyah sama Asia ya. Bu Aisyah, saya dengar sih, tapi saya cuma buat ngabarin doang nih ya, maaf ya, bukan gibah nih. Bu Aisyah katanya orangnya pelit ya. Kata siapa? Itu Bu Asiyah yang bilang, saya sih cuma ngabarin doang. Emosi kan, meledak-ledak, menyalah-nyalah dah tuh.
Kita datang ke Bu Asia juga sama, Bu Asia, Bu Aisyah nggak terima dibilang gitu, masa? Akhirnya mau berdua berantem nih, gara-gara kabar kita. Maka kita pencetus adu domba, kalau nggak tobat dan minta maaf, terancam azab kubur. Berarti apa ibu? Kalau ibu mau ngabarin suatu kabar yang nanti cuma bikin perpecahan aja, skip. Apa skip? Udah, tahan, jangan dikabarin, nggak usah. Ya, tahan. Ya, kadang-kadang bahkan pujian bisa menyebabkan adu domba, pujian. Ya, ibu Aisyah katanya ibu tuh makin cantik aja. Sembarangan dia kalau ngomong. Ledek itu dia. Orang saya udah, ya gitulah akhirnya kan. Dipuji aja nggak terima, akhirnya terjadi perpecahan. Kamu tuh yang cantik, kamu tuh yang cantik. Itu akhirnya ibu ya, saling salah-salahan. Maka ibu, kabar-kabar yang kalau kita kabarin malah bikin perpecahan, tahan. Nggak usah dikabarkan. Makanya para ulama sikap mereka kalau ada kabar, wahai syekh, engkau dibicarakan jelek oleh guru lain, oleh syekh lain. Maka para masyayikh, para ulama hanya bersikap yang dia tahu tentang saya hanya segitu. Aib saya yang dia belum tahu lebih banyak lagi. Subhanallah, rendah hatinya para ulama. Termasuk kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada murid beliau datang, wahai Imam, engkau dibicarakan A, B, C, D oleh si fulan. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kamu jujur, kamu adu domba. Kalau kamu bohong, kamu gibah. Pilih yang mana? Jujur atau enggak? Kalau jujur berarti kamu udah adu domba saya dengan dia. Kalau kamu bohong, gibah. Tambah parah dosanya. Berarti apa? Udah nggak usah ceritakan. Pasti kita tahu kan Bu, bosnya ada pembicaraan tentang Ustadz A, Ustadz B. Gak usah juga kita kabarin ke Ustadznya, Ustadz maaf Ustadz ya, Ustadz nih diomongin nih sama si ini. Akhirnya viral, berantem akhirnya. Kenapa ibu? Karena ancamannya azab kubur, bukan main-main. Baik, jelas ibu? Paham ya? Ada yang mau tanya silakan. Mungkin sampai di poin itu dulu yang kami sampaikan, dan poin-poin selanjutnya kami akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang mau tanya seputar ini atau seputar yang lain silakan kalau ada. Tanya Bu, silakan. Beresin tas mau kemana Bu? Tar dulu. Buru-buru amat Bu. Angetin sayur gampang, udah ntar aja. Ya, agak mau masak ya. Ada yang mau nanya silakan Bu. Boleh. Gak mesti pembahasan ini aja, pembahasan lain juga boleh. Kalau ada. Tidak ada? Gak ada ya? Gak ada karena paham ya Bu ya, insya Allah ya. Baik, kita akan luangkan pembahasan di poin-poin selanjutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Barakallahu fikunna. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.